Kita gaskan sedikit ya. Wah, ini adalah trail yang sangat serius. Saman pasti tahu apa trail ini. Dan memang kalau kita lihat secara penjualan untuk Kawasaki trail yang sekarang di samping sampean ini, KLX 230R ini dijual off the road alias tanpa surat-surat. Kenapa demikian? Apa perbedaannya sebenarnya dibandingkan dengan KLX yang biasa? Kita akan bedah setelah ini, Cak. Nah, ini Kang Bro. Ini adalah sebuah trail yang pasti Saman penasaran karena trail ini dijual cukup mahal ya. Dan secara spesifikasi motor ini lebih serius dibandingkan dengan KLX yang ada bertebaran karena ada beberapa perangkat komponen yang membuat motor ini memang lebih beringas, lebih mantap buat rabasan, dan yang jelas secara bandrol pun juga berbeda. Nah, kalau kita lihat dari depan dulu, Cak ya, kita mencoba untuk ngoprek dari sisi bodinya, Cak. Jadi penampakannya seperti apa? Yang pasti perubahan atau perombakan atau perbedaan dibandingkan dengan KLX yang biasa dipasarkan. Yang 230R ini kan memang spesial ya, spesial buat rabas. Maka saya akan melihat di bagian sini, Cak. Bagian sini tanpa ada headlamp, jadi memang trondol Kang Mas ya, dan diganti oleh Kawasaki dengan semacam cover. Ini lihat, ada selang remnya melintang gitu ya, melintang menutupi bagian sini, bagian untuk cover depannya, dan sini ada tempelan stiker Kawasaki. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian fendernya mas sama aja dengan KLX yang sudah bertebaran. Fendernya kita lihat cungkring yang pasti, dan sini sudah ada dibekali dengan cover rubber. Jadi untuk menutupi inner tube untuk suspensi depannya sehingga lebih awet atau lebih aman lah untuk inner tube-nya, karena kalau ada cipratan lumpur kan tidak langsung mengenai besi dalamnya. Jadi inner tube untuk suspensinya ini akan membuat lebih awet dari seal karetnya ya, jadi bagian dalam sini akan lebih awet ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat ukuran bannya standar itu adalah 80/100 dengan ring 21 inci. Sudah ada tulisan not for highway use, jadi bukan untuk jalan raya, memang sudah diracik demikian. Dan kalau kita lihat dari ban-bannya ini disuplai oleh Dunlop, lihat nih Dunlop, Cak ya. Nah, ini dari bagian suspensinya, wih panjang banget ini, belum suspensi upside down padahal nih, masih teleskopik tapi memang kelihatannya panjang gitu. Dan untuk porosnya di bagian depan sini ya, memang serius banget untuk trail nih yang pasti. Lalu di bagian sini ada kelihatan semacam dudukan tapi tidak berfungsi. Dan kalau kita lihat di bagian engine-nya, Cak, engine-nya ini adalah 230 cc ya, disebut demikian. Dan ini kalau kita lihat memang satu silinder pastinya. Dan ini lihat nih dari sisi frame-nya, dia model semi double cradle ya. Jadi modelnya tuh bukan semi lagi sih, Cak. Iya, semi ya. Jadi dari sini stick satu kayak diamond tapi di sini ngepang dia. Jadi menyimpang begitu. Ini untuk memberikan kekuatan atau stiffness kayak gini sosoknya, Cak, di bawahnya. Ya seperti biasa Kawasaki selalu build quality sangat baik multi BB. Ini engine-nya ya, declare warna silver, ada tulisan Kawasaki, dan di sini ada cover untuk headernya supaya nggak kena kaki sampean atau mungkin memproteksi juga. Ya, di sini kalau kita lihat tuh, lihat nih ya. Ini sudah injeksi, Cak, yang pasti. Jadi sampean jangan nanya, "Cak WB, ini injeksi apa karbu?" Ini injeksi Kang Mas. Ini hanger untuk engine-nya di bagian sini, mountingnya juga di bagian sini juga ada mountingnya. Jadi dudukan mounting. Dan kalau kita lihat di bagian sininya, Cak. Nah, ini adalah dari frame-nya di sini. Lalu di bagian sini ada frame kotak modelnya gitu ya. Kotak, dan sini ada penguat lagi. Jadi memang sasisnya pasti kuat. Jadi ada jalinan-jalinan yang memperkuat semua sisi. Di sini ya pastinya, karena ini kan untuk Trabas Mania, Cak. Oke. Nah, kemudian yang menarik adalah kita lihat dulu di bagian sini deh. Untuk bagian panel speedometernya jelas nggak ada speedometer, tidak ada, dan memang tidak diperlukan karena ini untuk Trabasan. Ini hanya ada, nih dia nih, engine on off. Jadi modelnya tombol begini. Nah, ini istilahnya udah ready lah untuk di starter. Dan sini ada semacam warna kuning ya. Kita lihat itu warna kuning itu tuh. Ini adalah engine checking artinya. Oke. Nah, untuk menghidupkan, Saman tarik ini. Gak usah ditarik sih, tapi keamanan aja. Dan ini dipencet. Wow, suaranya Kang Mas.
Kita gas dikit ya. Wah, beda banget asli. Suaranya kayak special engine. Jadi dia ngebas tapi campur kayak dalam, campurnya gimana sih, campur gitu Cak. Nggak ada RPM takometernya ya, sama jangan berharap gitu. Semuanya pakai feeling. Wow. Nah, yes. Jadi gitu ya. Jadi kalau off itu dia keluar, on itu ke dalam. Nah di sini ada engine checking dan di sini ada bar bensin. Itu aja, lainnya nggak ada sama sekali. Minimalis sekali. Memang sekali lagi ini untuk terabasan Cak. Dan untuk sini, bagian stang-stangnya ada semacam stabilizer biasa di bagian tengah sini. Jadi engine start di sini, engine stopnya di sebelah kiri. Menarik ya. Baru tahu pasti sampean kan yang nggak tahu. Jadi dipisahkan ya, jadi engine start dan engine stop. Oke. Lalu kalau kita lihat di bagian sini memang semuanya biasa aja. Jadi ya nggak ada yang berbeda di sini dan semuanya kayak semacam fiber begitu ya Cak ya untuk tangki-tangkinya. Lalu di bagian samping sini kalau kita lihat ada tulisan KLX 230. Nah di bagian samping ada KLX 230 ya dengan font minimalis. KLX-nya K-nya warnanya hitam, ada stroke hijau dan juga putih, dan kemudian 230 RS. Jok-joknya sama ya, memang keras pastinya, tidak untuk kenyamanan tapi untuk bertrail ria supaya sampean awet ya. Busanya keras dan juga di bagian sini cukup slim ya, kalau kita lihat nggak terlalu mekar, dan knalpot-knalpotnya juga nih. Knalpot-knalpotnya itu kalau kita lihat dia ada apa namanya, end cap-nya itu dikelir warna black hitam begitu ya. Jadi tanpa cover di sini, tapi covernya dari plastik yang ini. Oke, jadi gitu ya. Terus, nah untuk push stepnya Cak, pastinya trail banget lah, biasa kayak trail-trail lainnya biasanya. Dan ini untuk master remnya itu dari Nissin suppliernya ya, maksud vendornya. Dan juga untuk bagian monoshocknya pastinya sudah monocross, ada linknya di sini Cak. Nah, linknya di sini, dan kalau kita perhatikan memang oh ya, untuk link ini Cak ya, link ini biasa di MotoGP yang Ibu sudah pernah terangkan ke sampean, yang dirubah tuh link yang ini nih Cak. Jadi dia bisa memendek dan memanjang, itu untuk ride height device-nya. Jadi kita agak melenceng nih. Dan di sana ada adjuster, jadi ada penyetelan yang sampean bisa lakukan jika mungkin kurang keras atau terlalu empuk. Tapi sembunyi banget ya itunya posisinya ya. Biar caranya mindah itunya Cak, untuk apa namanya? Untuk susunan apa? Posisi levelnya. Mungkin ada alatnya ya, pastinya ya. Nah, yang menjadi kekuatan dari trail ini adalah ini dia Kang Mas. Ini yang tidak dimiliki oleh KLX yang biasa, dimana untuk yang tipe 230 RS ini sudah full aluminium. Nih lihat Cak, ini aluminium ya. Jadi kelihatannya memang ringan dan kuat, dan ini untuk meningkatkan kekuatan traksi termasuk juga stiffness. Jadi dengan menggunakan termasuk juga untuk keentengan ya. Jadi bobot lebih ringan tapi kekuatan dari traksi, karena traksi itu juga dibantu dari kekuatan untuk swing arm biar nggak goyang dompet gini Cak. Kalau dia stiff itu kan pasti akan napaknya itu lebih solid gitu loh. Gile Cak, weldingnya Kang Mas, kelihatan banget ini memang motor mahal nih. Nah belakangnya satu piston pastinya, dan untuk selam remnya disuplai oleh Nichirin. Nah ini dia, sampai harus tahu begitu Cak. Ini menggunakan satu piston yang pasti sepertinya Nissin punya sih Cak ini. Lalu juga untuk bagian belakangnya sudah menggunakan model kembang. Ini untuk mudah melepas panas. Dan untuk belakangnya ini ban-bannya sudah disuplai pula oleh Dunlop sama dengan depan, sementara ukurannya ada 100/100 dengan ring 18 inci. Jadi depan belakang memang beda ya ringnya Cak ya, supaya sampai tahu tuh ya. Terus bagian ujung sini, bagian belakang sini tidak ada apapun, hanya plastik ya penguat. Ini adalah sasis, dan kalau kita lihat di bagian sini Cak, nah ini sudah ada plastik stopper, maksudnya untuk mencegah cipratan lumpur masuk ke suspensi. Nah itu penting, karena kalau nanti foto suspensinya ya sealnya akan lebih pendek lumpurnya. Oke, nah ini aluminium pula ya, untuk bagian pelek-peleknya aluminium. Ini sudah aluminium Cak, aluminium sini. Dan kalau kita lihat memang wah semuanya aluminium beneran, memang gila ya. Mantep nih, pantesan nih motor nih jos gandos tenan.
Oh iya kan Nissin kan tuh, tak suplai Nissin tuh, lihat Nissin kan. Nah, di sini ada stabilizer untuk chainnya, jadi sudah ada secara defaultnya. Kemudian untuk belakangnya sprocket gear dan sebagainya ya seperti ini sih. Ukurannya adalah 46 ukurannya, lihat nih 46. Ya, sementara untuk rantai-rantainya itu disuplai oleh DID. Kelihatan nggak sampai? DID. Nah, ya kan. Ini gila aluminiumnya kelihatan banget mantap gitu dia nih. Feel-nya just gandas tenang. Yes, dan sebelah kiri sampai akan menemukan bahwa motor ini juga sudah dibekali dengan cover untuk sprocket depannya dari plastik, tapi solid banget plastiknya, Cak. Ini bagian kiri untuk engine-nya, termasuk juga bagian silinder headnya yang pastinya mengandalkan pendinginan udara karena ada kisi-kisi kayak gini kan. Jadi no radiator-radiatoran, Cak. Mungkin karena lebih simpel ya. Harus kita akui sih bahwa engine untuk terabasan itu memang lebih baik simple. Karena penting sekali, semakin simple semakin gampang untuk diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu. Nah, bagian sini ini bagian untuk pengeremannya ternyata menggunakan mode kembang pula, tapi masih belum floating ya. Dan juga kalau kita lihat di bagian remnya sini 2 piston sama menggunakan Nissin. Oh ya, ini penasaran juga nih sebenarnya pakai apa sih ini, coba kita lihat. Oh, Takasago, Cak, ternyata, Cak, made in Japan biasanya. Nah, gitu ya, mantep ya. Nah, ini bagian engine bawahnya seperti ini, di atas seperti ini, dan dari belakang seperti ini, galakpol. Nah, Cak. Nah, oke. Ini pasti jengat banget nih powernya nih, penasaran juga kalau nyoba ya, Cak ya. Sosoknya kalau kita lihat agak dari jauh sebuah trail serius ya, bukan lainnya nggak serius, tapi ini memang benar-benar off the road yang siap tempur buat terabasan. Jadi sudah jadi. Dari sebelah kiri sosoknya seperti ini, dan ini ada di Kawasaki SBW, Cak, kalau sama tertarik. Nah, dan ini kayak apa rasanya ini? Untuk motor ini karena spesial, artinya memang siap tempur di hutan, terabas. Pokoknya ini motor adalah motor yang udah tinggal pakai aja kalau sampai pengen terabas. Dan tentu saja karena statusnya adalah motor terabas, motor yang bukan untuk on road. Kalau saya menggunakan motor ini untuk di jalanan nggak boleh ya. Sekali lagi jangan, karena ini bukan untuk di jalanan. Memang secara kondisi status pun penjualannya adalah off the road. Artinya apa? Ya, ini motor tidak ada lampu sennya, nggak ada lampu headlampnya, nggak ada spionnya, semuanya nggak ada ya. Jadi untuk uji di jalanan itu tidak boleh, itu intinya. Jadi sampai harus menggunakan di hutan, itu aja. Di ladang boleh. Dan kalau sama nanya, Cak IWB harganya piro? Harganya hanya 50,2 jutaan. Ya miring sih, Cak, dengan kondisi spek yang mantap seperti ini. Berarti IWB ini adalah motor yang value kalau sama mencari motor dengan tenaga langsung bet ya, dan juga suspensinya enak. Walaupun tadi sih IWB nggak ngerasain suspensi lah, lain namanya juga tempatnya begini, tapi yang jelas IWB sangat percaya bahwa motor ini ayurannya pasti just gandas. Oke, jadi mungkin itu aja sih, Cak, informasi buat sampean sekilas mengenai motor Kawasaki KLX 230 RS yang sekarang ada di Kawasaki SBW. Jadi sampean kalau mungkin tertarik dengan motor ini, trail ini yang sangat terbatas ini, sampean kontak saja ke Kawasaki SBW di Instagramnya. Sampean kontak via DM monggo. Yang jelas ini sangat terbatas, jadi sampean langsung saja kontak jika sampean tertarik. Sangat terbatas, Cak. Jadi siapa cepat dia dapat. Itu aja informasi yang benaran buat sampean semuanya. Dan seperti biasa, kalau suka video sampean like, share, dan subscribe. Oh, jual sama salat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.